Ekonomi. Dalam ekonomi, orang-orang menginginkan hasil yang maksimal dan mengurangi kerugian sekecil-kecil mungkin. Kegiatan ekonomi adalah sesuatu hal yang tidak asing bagi kita semua. Tentunya dalam kegiatan ekonomi, semua orang menginginkan hasil yang maksimal dan mengurangi yang namanya kerugian. Dalam ekonomi sendiri, keputusan adalah hal yang sangat berpengaruh. Bukan hanya dalam ekonomi tentunya, dalam kehidupan, dalam aktivitas sehari-hari pun, keputusan adalah sesuatu yang berpengaruh untuk kedepannya. Dan dalam ekonomi sendiri, ada yang namanya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini sendiri adalah acuan atau panduan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan mengurangi kerugian sekecil mungkin. Maka dari itu, video ini saya buat untuk membahas dari prinsip ekonomi tersebut. Lebih tepatnya pada prinsip ekonomi kelima, yaitu trade can make everyone better off, atau dalam bahasa Indonesianya adalah perdagangan menguntungkan semua pihak. Dalam berdagang, tentunya orang-orang selalu mencari keuntungan dengan mengurangi kerugian sekecil-kecil mungkin. Maka dari itu diperlukan prinsip ekonomi itu sendiri. Walaupun dalam prinsip ekonomi, semua prinsip-prinsipnya saling berkesinambungan, saling berkaitan, yang mana ada prinsip yang menuliskan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus mengorbankan hal lain untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Dan dalam prinsip yang kelima ini, prinsip yang saya bahas, yaitu perdagangan dapat menguntungkan semua orang, semua pihak. Itu seperti saling tidak berkesinambungan, saling bertolak belakang. Dalam berdagang di sini sendiri, keuntungan yang dimaksud di sini, keuntungan didefinisikan di sini tidak selalu menyangkut dari harga atau nominalnya atau sesuatu yang dapat diukur dari keuntungan tersebut. Keuntungan juga bisa dari kepuasan masing-masing, kepuasan dari konsumen, kepuasan dari kedua belah pihaknya. Walaupun keuntungannya tidak selalu materi, asalkan kedua belah pihak merasa terpuaskan, merasa diuntungkan, mereka telah menerapkan prinsip ekonomi ini, yaitu trade can make everyone better off. Dalam prinsip kelima ini sendiri, tidak selalu menyangkut tentang individu, antar individu. Ini juga bisa dari kelompok dan kelompok, atau negara, atau juga bisa juga campuran, misalnya dari kelompok dan individu, atau dari individu dan negara. Itu juga bisa. Selanjutnya adalah mengapa prinsip kelima ini dapat terjadi. Prinsip kelima ini dapat terjadi karena didukungnya oleh ketidaksempurnaan dari orang, kelompok, atau negara itu sendiri. Maksudnya ketidaksempurnaan di sini adalah ketidaksempurnaan dalam memproduksi suatu hal yang ia butuhkan. Maka dari itu dia membutuhkan pihak lain yang berspesialisasi dalam bidang tersebut. Dan orang yang memproduksi barang tersebut, orang yang berspesialisasi dalam memproduksi benda-benda atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh pihak lain juga merasa diuntungkan, karena tentunya pasti hal tersebut tidaklah gratis. Bisa juga karena orang-orang yang produksi tersebut menikmatinya. Dan beberapa dari contoh penerapan prinsip kelima ini, yaitu perdagangan dapat menguntungkan semua pihak, akan saya tampilkan setelah ini. Produk
Indonesia yang jadi komoditas ekspor unggulan ke Singapura. Singapura adalah salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara. Berbeda dengan negara-negara di ASEAN pada umumnya, Singapura telah masuk ke dalam jajaran negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang besar. Negara ini juga dikenal dengan kemajuan teknologi dan pendidikannya yang pesat. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju dan termasuk salah satu yang paling terbuka di dunia. Ekonomi Singapura didukung oleh peran penting badan usaha milik negara yang memiliki beberapa perusahaan, serta pemegang saham mayoritas di berbagai perusahaan besar negara itu. Negara dengan mata uang dolar Singapura ini memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Industri utama Singapura berasal dari sektor elektronik, kimia, jasa keuangan, peralatan, pengeboran minyak bumi, pemrosesan karet dan produk karet, pemrosesan makanan dan minuman, konstruksi lepas pantai, dan sains. Komoditas ekspor utama negara ini adalah mesin dan peralatan, termasuk peralatan elektronik dan telekomunikasi, obat dan kimia lainnya, serta produk pengenalan minyak bumi. Komoditas impor utama Singapura adalah mesin dan peralatan, bahan bakar, kimia, makanan, dan barang jadi. Singapura menjalin hubungan perdagangan internasional dengan berbagai negara seperti China, Hong Kong, Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, Indonesia. Indonesia memasok berbagai produk ke Singapura. Komoditas ekspor utama Indonesia yang dikirim ke negara ini adalah logam mulia, perhiasan permata, timah dan produk timah, serta mesin dan perlengkapan elektronik. Selain itu, beberapa sektor barang dari Indonesia yang memiliki nilai ekspor tinggi ke Singapura adalah alas kaki, sorghum, obat herbal, sayuran, pakan ternak, furniture, rempah-rempah, pakaian jadi, kosmetik, produk kayu, produk kulit, dan sarang burung. Ekspor Indonesia ke Singapura menduduki posisi ketiga sebagai negara tujuan yang mengalami peningkatan terbesar selama Juni 2020. Besarnya nilai ekspor Indonesia ke Singapura menandakan potensi ekspor ke negara ini masih sangat terbuka lebar. Masih dari Semarang, tanaman lompong atau talas biasanya banyak tumbuh liar di lahan-lahan kosong. Namun siapa sangka ternyata tumbuhan liar ini mempunyai nilai jual tinggi. Untuk yang pertama kalinya, kota Semarang telah mengekspor daun talas ke Australia. Pelepasan ekspor daun talas sebanyak 3,6 ton dilakukan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Heferita Gunar Yanti Rahayu. Lompong atau daun talas ini sudah dalam bentuk irisan yang siap dikirim ke Australia untuk kebutuhan herbal. Peluang ekspor daun talas ini dimanfaatkan baik oleh CV Dian Pratama yang berada di Kota Semarang. Selain Australia, negara lain yang berpotensi menerima daun talas ini adalah Eropa dan Amerika. Ekspor perdana. Jadi ini namanya daun lompong kuning atau talas. Ini adalah dalam bentuk rajangan dikirim ke Australia. Tanaman berjenis umbi-umbian dengan nama ilmiah Colocadia esculenta ini sangat mudah perawatannya dan bahkan aman dari hama. Untuk 1 hektar bisa ditumbuhi 20.000 tanaman lompong atau talas dan hanya memerlukan waktu 3 bulan panen dan seterusnya bisa 40 hari panen. Wakil Wali Kota Semarang yang akrab disapa Mbak Ita meminta masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan kosong untuk mengambil peluang bisnis ini. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Inilah yang dapat saya tampilkan dari video ini. Saya sangat berterima kasih kepada yang menonton video ini jika menikmati video ini, dan saya juga mohon maaf apabila ada yang kurang dari video ini, dan juga jika berkenan
Saya sangat meminta kritik dan saran dari para penonton. Itu saja dari saya. Saya Akbar Ferdinand dari program studi ekonomi pembangunan. Sekian, terima kasih.